Dua tangan mengunci jempol kanan dan kiri, kuncukan jari-jari, bilas dari bakteri. Tahu tentang apa ya kira-kira? Cuci tangan. Kita coba lagi tahapannya ya. Kurang keras ya. Tangan, punggung masuk ke tangan mengunci, kuncukan, bilas, bebas dari. Nah, ada berapa langkah mencuci tangan? Ada 6. Ini kira-kira petunjuk untuk apa ya? Ada lagi selain menjaga kebersihan? Cuci tangan. Langkah yang pertama kalau cuci tangan apa? Ayo, coba dilihat. Nah, langkah yang pertama gosok telapak tangan, itu yang pertama. Yang kedua, punggung, kita belajar teks prosedurnya tentang membuat sesuatu. Nah, apa saja strukturnya? Yaitu ada tujuan kita. Tujuan membuat teks itu untuk apa? Kemudian ada bahan dan alatnya. Kemudian ada langkah-langkah, yang terakhir penutupnya. Kalau teks prosedur itu punya ciri-ciri menggunakan kalimat perintah. Contohnya apa? Ada yang siapa yang memasak itu? Siapa yang memasak itu kalimat perintah bukan, Nak? Kenapa kok bukan kalimat perintah? Karena dia ada gunakan kata siapa? Karena dia ada kata tanyanya. Ada kata tanyanya. Kata tanyanya yang disebut Rangga tadi apa? Siapa? Yang disuruh kalau buat teks prosedur itu harus ada kalimat perintah. Siapa yang bisa kasih contoh? Tolong yang lengkap. Tolong ambilkan minumku. Tolong mengambilkan apa ambilkan? Ambilkan. Tolong ambilkan minumku. Ada lagi. Tolong buatkan kue. Tolong buatkan kue. Kalau kira-kira untuk teks prosedur contohnya, untuk perintah, saat cuci tangan tadi, perintahnya apa? Gosok telapak tangan. Kan disuruh apa? Menggosok telapak tangan. Kunci kedua tangan, disuruh apa? Mengunci. Nah, mengunci itu adalah contoh kalimat perintah di teks prosedur. Yang kedua, menggunakan kata hubung untuk mengurutkan. Tadi apa? Biasanya kalau tadi terakhir apa tadi? Mengunci kedua tangan, lalu atau kemudian. Nggak ada, iya juga. Biasanya ada anak-anak gini, setelah menggosok terus. Nah, betul kalau pakai kata terus. Nah, kurang pas pakai lalu atau kemudian dimasukkan. Kemudian apa? Nggak boleh pakai menggosok tangan lalu mengasih sabun. Nah ya, dilihat. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan rinci. Diusahakan kalau menulis kalimat teks prosedur perintah menggunakan satu kalimat yang rinci, yang jelas. Rinci itu apa? Bukan. Yang jelas perintahnya. Kalau disuruh menggosok, membilas, ya toleh jangan terakhir membilas tangan gitu aja. Kurang lengkap membilas tangan dengan air bersih. Itu contohnya. Coba Budisa punya salah satu video. Ini video nih. Video ini biasanya kita lakukan sehari-hari atau orang tua kalian lakukan sehari-hari. Coba dilihat.
Halo anak-anak, mari kita bersama. Kalau ada gini, kira-kira mau buat apa ya? Coba kita lihat. Hari ini kita akan belajar tentang GMS, cara menghasilkan atau membuat teh manis. Nah, ada beberapa bahan yang perlu kita siapkan, yaitu teh jeruk. Kita menyiapkan teh jeruk, anak-anak bisa pilih kesukaan tehnya bebas, kemudian kita siapkan gula pasir, kemudian air panas, dan kita siapkan juga gelas. Nah, pertama-tama kita akan ambil gula manis 1 sendok, atau anak-anak boleh sesuai selera ya. Jadi lebih dari 1 sendok. Kalau suka manis, kalau anak tidak suka manis, boleh hanya 1 sendok. Kemudian lalu tuangkan air panas ke dalam gelas. Secukupnya. Setelah itu kita ambil teh jeruk dan kita masukkan. Hati-hati ya anak ya, karena ini airnya panas, jadi berbahaya air suam. Nah, perhatikan anak, warnanya sudah mulai berubah. Nah, perhatikan, warnanya sudah mulai berubah. Oke. Sudah kita aduk sampai bulan lalu semuanya. Kalau sudah pada berikan sudah jadi tehnya, teh panas dan siap diminum. Dulu enakan anak-anak kita coba membuat teh panas. Kalian bisa sajikan dalam gelas yang seperti ini atau dalam gelas yang kecil sesuai selera. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya. Nah, itu tadi video apa? Cara membuat teh. Bagaimana prosedurnya atau langkah-langkah? Nanti kalian tadi sudah ada, nah, strukturnya harus ada tujuan teks, bahan dan alat, langkah-langkah. Nih, cara menyeduh teh hangat. Tujuannya untuk apa? Kita belajar teks prosedurnya tentang membuat sesuatu. Nah, apa saja strukturnya? Yaitu ada tujuan kita. Tujuan membuat teks itu untuk apa? Kemudian ada bahan dan alatnya. Kemudian ada langkah-langkah, yang terakhir penutupnya. Kalau teks prosedur itu punya ciri-ciri menggunakan kalimat perintah. Contohnya apa? Ada yang Siapa yang memasak itu? siapa yang memasak itu kalimat perintah bukan, Nak? Kenapa kok bukan kalimat perintah? Karena dia ada gunakan kata siapa? Karena Dia ada kata tanyanya. ada kata tanyanya. Kata tanyanya yang disebut Rangga tadi apa? Siapa? Yang disuruh kalau buat teks prosedur itu harus ada kalimat perintah. Siapa yang bisa kasih contoh? Tolong yang lengkap. Tolong ambilkan minumku. Tolong mengambilkan apa ambilkan? Ambilkan. Tolong ambilkan minumku. Ada lagi. Tolong buatkan kue. Tolong buatkan kue. Kalau kira-kira untuk teks prosedur contohnya untuk perintah saat cuci tangan tadi, perintahnya apa? Gosok telapak tangan. Kan disuruh apa? Menggosok telapak tangan. Kunci kedua tangan disuruh apa?
Nah, mengunci itu adalah contoh kalimat perintah di teks prosedur. Yang kedua, menggunakan kata hubung untuk mengurutkan. Tadi apa? Biasanya kalau tadi terakhir apa tadi? Mengunci kedua tangan, lalu atau kemudian. Nggak ada, iya juga. Biasanya ada anak gini, setelah menggosok terus. Nah, betul kalau pakai kata terus. Nah, kurang pas pakai lalu atau kemudian dimasukkan. Kemudian apa? Nggak boleh pakai menggosok tangan lalu mengasih sabun. Nah, ya dilihat. Kemudian menggunakan bahasa yang jelas dan rinci. Diusahakan kalau menulis kalimat teks prosedur perintah menggunakan satu kalimat yang rinci yang jelas. Rinci itu apa? Bukan. Yang jelas perintahnya. Kalau disuruh menggosok, membilas, ya toleh jangan. Terakhir membilas tangan gitu aja. Kurang lengkap membilas tangan dengan air bersih. Itu contohnya. Coba Budisa punya salah satu video. Ini videonya ini. Video ini biasanya kita lakukan sehari-hari atau orang tua kalian lakukan sehari-hari. Coba dilihat. Halo anak-anak, mari kita bersama. Kalau ada gini, kira-kira mau buat apa ya? Coba kita lihat. Hari ini kita akan belajar tentang GMS, cara menyajikan atau membuat teh manis. Nah, ada beberapa bahan yang perlu kita siapkan, yaitu teh jeruk. Kita menyiapkan teh jeruk, anak-anak bisa pilih kesukaan tehnya bebas. Kemudian kita siapkan gula pasir, kemudian air panas, dan kita siapkan juga gelas. Nah, pertama-tama kita akan ambil gula manis 1 sendok, atau anak-anak boleh sesuai selera ya. Jadi lebih dari 1 sendok. Kalau suka manis, kalau anak tidak suka manis, boleh hanya 1 sendok. Kemudian lalu tuangkan air panas ke dalam gelas. Secukupnya. Setelah itu kita ambil teh jeruk dan kita masukkan. Hati-hati ya anak ya, karena ini airnya panas, jadi berbahaya atau serangan. Nah, perhatikan anak, warnanya sudah mulai berubah. Nah, ini perhatikan, warnanya sudah mulai berubah. Oke. Sudah kita aduk sampai gulanya larut semuanya. Kalau sudah kita adukkan nah, sudah jadi tehnya. Teh panas yang siap diminum. Dulu enakan anak-anak kita coba membuat teh panas. Kalian bisa sajikan dalam gelas yang seperti ini atau dalam gelas yang kecil sesuai selera. Terima kasih untuk pelajaran kita hari ini. Kita akan lanjutkan pelajaran berikutnya. Nah, itu tadi video apa? Cara membuat teh. Bagaimana prosedurnya atau langkah-langkah? Nanti kalian tadi sudah ada, nah, strukturnya harus ada tujuan teks, bahan dan alat, langkah-langkah.
Nih, cara menyeduh teh hangat tujuannya untuk apa? Pinjam, minta. Ki, bisa foto nasi Ki. Kelihatan sini dari situ Ki. Ki, situ. Makasih saya. Tulisannya agak besar ya, biar temennya nanti. Gak apa-apa. Semoga bagaimana? Hah? Boleh. Oh. Sing gede-gede loh. Kentang goreng. Balik. Digancel gitu, salah banyak dah. Jus mangga. Yes. Iki guntingan ini gak apa. Apa? Loh, nama kelompok sampean, nama sampean. Iya, salah buan. Astagfirullahaladzim. Terus joget-joget itu lo tambahan. Sudah, saya cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita akan mempresentasikan cara membuat roti bakar. Cara membuat roti bakar. Tujuan membuat roti bakar untuk dinikmati. Bahan dan alat: 2 roti, mentega, selai, coklat, panggangan roti, spatula, piring. Langkah-langkah. Siapkan 2 roti dan mentega. Siapkan panggangan. Oleskan mentega ke roti. Lalu masukkan selai coklat. Lalu masukkan roti ke panggangan roti. Tunggu beberapa menit. Lalu angkat roti menggunakan spatula. Taruh roti di piring. Lalu roti siap dihidangkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu. Oke, coba sebentar Mbak, belum. Sini belum. Ini ada cara membuat roti bakar. Coba yang lain didengarkan. Yang pertama, bahannya roti, mentega, selai coklat. Kira-kira sudah sesuai? Sudah. Alatnya panggangan roti, spatula sama piring. Ada yang kurang nggak kira-kira? Apa? Pakai minyak? Nggak pakai. Ini diganti mentega. Yang pertama, siapkan 2 roti dan mentega. Kemudian siapkan panggangan. Yang ketiga, oleskan mentega ke roti. Betul apa salah? Betul. Kemudian masukkan selai coklat. Betul. Selanjutnya masukkan roti ke panggangan roti. Tunggu beberapa menit. Dan yang terakhir, apa ini? Angkat roti menggunakan spatula, taruh di piring dan siap dihidangkan. Sudah betul? Betul. Beri aplaus untuk kelompok roti panggang. Oke. Ya. Oke, dapat konsentrasi.
Tidak ada ya. Enggak ke sana aja. Mana ininya? Ini loh mana? Tegar, Zen, Anora, Zahdan yang sudah. Ini silakan dilingkari, ditulis. Pura-pura. Yes. Lanjut. Fatahna, ambil nak. Yang ini kan sudah. Ya, 1 menit. Satu aja nggak usah ngerjain. Pura-pura. Yang baru kamu pelajari apa hari ini? Teks prosedur. Teks prosedur. 1 menit. Ayan, ma'am. Sudah teks prosedur, ngawur. Prosedur itu Mbak ada tulisannya. Dalam.